Di balik tembok beton yang dibangun angkuh oleh mertuaku, tinggal seorang nenek tua sebatang kara yang setiap hari memakan hinaan. Mertuaku bilang dia cuma gembel yang mengotori pemandangan kompleks elit kami. Tapi, ada satu rahasia besar yang tersimpan di gubuk reot itu. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara mesin pengaduk semen menderu kasar sejak matahari belum sepenuhnya terbit, memecah kesunyian pagi di kompleks perumahan elit itu. Debu-debu halus beterbangan, menempel di dedaunan tanaman hias mahal yang berjejer rapi di halaman. Di tengah kekacauan konstruksi itu, Ibu Marni berdiri tegak dengan tangan berkacak pinggang. Wajahnya keras, matanya menatap tajam ke arah para tukang yang sedang bekerja menyusun batako. Ia tidak peduli pada keringat para pekerja yang bercucuran, yang ia pedulikan hanyalah tembok itu harus berdiri setinggi mungkin hari ini juga. Tembok itu bukan sekadar pembatas lahan, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa ia tidak sudi melihat apa yang ada di sebalik sana. Di seberang batas tanah Ibu Marni, berdiri sebuah gubuk kayu yang sudah sangat tua dan rapuh. Atapnya bocor di sana-sini, dindingnya miring seolah lelah menahan beban waktu. Di sanalah Mbah Darmi tinggal seorang diri. Wanita tua itu sedang duduk di dingklik kayu kecil di halamannya yang sempit dan gersang. Tubuhnya kurus kering, kulitnya keriput termakan usia, namun sorot matanya tetap tenang meski suara bising pembangunan tembok di sebelahnya memekakan telinga. Ia hanya diam memandangi tembok yang perlahan naik, menelan sedikit demi sedikit cahaya matahari yang biasanya menyinari teras rumahnya. Kinanti memperhatikan pemandangan itu dari balik jendela dapur dengan hati teriris. Sebagai menantu di rumah gedongan itu, posisinya tidak lebih baik dari perabot yang bisa dipindah-pindah sesuka hati. Ia ingin sekali keluar dan menyapa Mbah Darmi, atau sekadar memberikan segelas air untuk para tukang, namun ia tahu aturan main di rumah ini. Ibu Marni adalah hukum mutlak. Jika Ibu Marni berkata tembok itu harus dibangun untuk menghalangi pandangan dari gubuk kumuh itu, maka tidak ada satupun yang boleh membantah, termasuk Bagas, suami Kinanti. Siang harinya, ketika matahari berada tepat di atas kepala, Ibu Marni melakukan rutinitas yang selalu membuat dada Kinanti sesak. Ibu Marni keluar dari pintu samping dapur membawa 2 kantong plastik besar berwarna hitam. Baunya menyengat, berisi sisa-sisa makanan basah, kulit buah busuk, dan kotoran dapur lainnya yang sudah didiamkan semalaman. Tanpa ragu sedikitpun, Ibu Marni berjalan mendekati tembok yang belum rampung sepenuhnya itu. Dengan tenaga yang masih kuat, ia mengayunkan kantong sampah itu melewati kepala para tukang, melemparkannya begitu saja ke halaman rumah Mbah Darmi. Kantong itu mendarat dengan suara berdebum, lalu pecah, menghamburkan isinya di tanah yang sudah kotor. Ibu Marni menepuk-nepuk tangannya seolah membersihkan debu najis, lalu berteriak lantang ke arah gubuk itu. Ia berkata bahwa tempat itu memang pantasnya menjadi tempat sampah. Ia berseru agar penghuni gubuk itu sadar diri dan segera pergi dari sana jika tidak ingin mati tertimbun sampah. Para tukang bangunan hanya saling pandang, tidak berani berkomentar, lalu kembali bekerja dengan kepala tertunduk. Kinanti yang sedang memotong sayuran di dapur tak kuasa menahan diri. Ia berlari kecil keluar, mendekati ibu mertuanya dengan wajah memohon. Kinanti memberanikan diri menegur ibu mertuanya dengan suara gemetar. Ia mengingatkan bahwa membuang sampah ke pekarangan orang lain itu tidak baik, apalagi tetangga mereka adalah orang tua renta. Namun, belum sempat kalimatnya selesai, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Kinanti. Ibu Marni menatapnya dengan nyalang. Ia membentak Kinanti, mengatakan bahwa menantu miskin tidak punya hak untuk menceramahinya. Bagi Ibu Marni, Kinanti harusnya bersyukur sudah dipungut menjadi istri anaknya dan tinggal di rumah mewah, bukan malah membela pengemis tua yang merusak pemandangan kompleks. Ibu Marni mengancam, jika Kinanti berani membela nenek itu lagi, maka Kinanti yang akan tidur di luar bersama tumpukan sampah itu. Kinanti memegangi pipinya yang panas. Air matanya mendesak keluar, tapi ia tahan sekuat tenaga. Ia kembali masuk ke dapur, melanjutkan tugasnya memasak untuk makan siang seolah tidak terjadi apa-apa. Sore harinya, Bagas pulang kerja. Pria itu tampak lelah dan langsung duduk di sofa empuk ruang tengah. Kinanti membawakan teh hangat dan berniat menceritakan kejadian siang tadi, berharap suaminya bisa sedikit memberi pengertian pada ibunya. Namun, baru saja Kinanti membuka mulut, Bagas sudah mengangkat tangan, memberi isyarat agar Kinanti diam. Bagas berkata ia capek bekerja seharian mencari uang, dan tidak mau mendengar drama rumah tangga, atau keluhan tentang ibunya. Bagas meminta Kinanti untuk menurut saja agar rumah tangga mereka tenang. Kinanti menelan kembali kata-katanya,
menyadari bahwa ia benar-benar sendirian di rumah besar ini. Malam semakin larut. Lampu-lampu kristal di rumah Ibu Marni sudah dipadamkan. Suara dengkuran halus terdengar dari kamar utama dan kamar Bagas. Kinanti masih terjaga. Hatinya tidak tenang memikirkan Mbah Darmi. Ia membayangkan nenek tua itu kelaparan di tengah tumpukan sampah yang dilempar mertuanya tadi siang. Dengan langkah sangat pelan, Kinanti menyelinap ke dapur. Ia mengambil sisa nasi dan lauk makan malam yang masih layak, membungkusnya rapi dengan kertas nasi, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik bersih. Ia juga memasukkan sebotol air mineral. Kinanti membuka pintu belakang dengan sangat hati-hati agar engselnya tidak berderit. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Ia berjalan mengendap-endap menuju tembok pembatas yang kini sudah setinggi dada orang dewasa. Pembangunan hari ini belum selesai, masih ada celah di bagian ujung dekat pohon mangga. Kinanti mengintip dari celah itu. Gelap gulita. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu minyak di teras gubuk Mbah Darmi. Kinanti berbisik memanggil nama nenek itu pelan. Tak lama kemudian, sosok ringkih itu keluar dari dalam gubuk. Mbah Darmi berjalan tertatih-tatih mendekati tembok. Wajahnya yang keriput tersorot sinar bulan. Kinanti segera menyodorkan bungkusan nasi itu lewat celah tembok. Mbah Darmi menerimanya dengan tangan gemetar. Kulit tangannya terasa kasar dan dingin saat bersentuhan dengan jari Kinanti. Nenek itu tersenyum tipis. Sebuah senyuman tulus yang sangat kontras dengan perlakuan kasar yang ia terima sepanjang hari. Mbah Darmi mengucapkan terima kasih dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Kinanti hendak menarik tangannya kembali, tapi Mbah Darmi menahannya sebentar. Nenek itu merogoh saku kebaya lusuhnya yang sudah penuh tambalan. Ia mengeluarkan sebuah koin logam yang warnanya sudah menghitam karena usia. Koin itu terlihat sangat kuno, lebih berat dari uang logam biasa, dan memiliki ukiran yang sudah sulit dikenali. Mbah Darmi meletakkan koin itu di telapak tangan Kinanti. Ia berpesan agar Kinanti menyimpan koin itu baik-baik. Mbah Darmi berkata dengan tatapan mata yang tiba-tiba tajam, bahwa suatu hari nanti, saat Kinanti merasa tidak punya apa-apa lagi, koin inilah yang akan menjadi penolongnya. Ia melarang Kinanti memberikan koin itu pada siapapun, termasuk pada suaminya atau ibu mertuanya. Kinanti bingung, namun ia melihat keseriusan yang mendalam di mata Mbah Darmi. Ia mengangguk, menggenggam koin dingin itu erat-erat, lalu menyembunyikannya di balik saku daster. Sebelum Kinanti pergi, ia melihat ke arah halaman gubuk. Sampah-sampah yang tadi siang dilempar Ibu Marni ternyata sudah dipungut dan dimasukkan ke dalam karung oleh Mbah Darmi. Tidak ada kemarahan di wajah nenek itu, hanya ketenangan yang ganjil, seolah ia sedang menabung kesabaran yang kelak akan ia tuai. Kinanti kembali masuk rumah mewahnya dengan hati bergetar, merasakan firasat bahwa tembok yang sedang dibangun ini akan menjadi saksi bisu dari sebuah badai besar yang akan datang menimpa keluarga ini. Seminggu telah berlalu dan tembok itu kini sudah berdiri kokoh, menjulang setinggi 3 meter, memisahkan dunia Kinanti dan Mbah Darmi secara total. Tembok beton itu dicat abu-abu gelap, memberikan kesan angkuh dan dingin. Tidak cukup sampai di situ, Ibu Marni memerintahkan tukang untuk memasang kawat berduri di bagian atasnya. Alasan yang ia berikan kepada tetangga dan Bagas adalah demi keamanan, takut kalau-kalau ada maling yang memanjat dari arah gubuk reot itu. Padahal, semua orang tahu, Mbah Darmi berjalan saja susah, apalagi memanjat tembok. Keberadaan tembok itu membuat sisi rumah Mbah Darmi menjadi lembab dan gelap, karena sirkulasi udara dan cahaya matahari terhalang sepenuhnya. Kehidupan Kinanti di dalam rumah semakin tertekan. Sejak kejadian ia mencoba membela Mbah Darmi, sikap Ibu Marni semakin menjadi-jadi. Kinanti tidak lagi diperbolehkan makan satu meja dengan Bagas dan Ibu Marni. Setiap jam makan tiba, Ibu Marni akan berkata dengan nada sinis bahwa pembantu harus tahu tempatnya. Kinanti dipaksa makan di dapur, duduk di bangku kayu kecil dekat tempat cuci piring, memakan sisa lauk yang sudah dipilih-pilih oleh mertuanya. Bagas, seperti biasa, hanya diam sambil sibuk dengan telepon genggamnya, pura-pura tidak mendengar sindiran ibunya yang menyakitkan hati istrinya. Hubungan Kinanti dengan dunia luar pun dibatasi. Kunci gerbang depan dipegang oleh Ibu Marni. Kinanti hanya boleh keluar jika disuruh belanja ke pasar tradisional. Itu pun dengan uang yang dijatah sangat pas-pasan dan harus disertai nota belanja yang detail. Meskipun begitu, pikiran Kinanti tidak pernah lepas dari Mbah Darmi. Sejak tembok itu jadi, ia tidak bisa lagi melihat keadaan nenek itu. Ia tidak tahu apakah Mbah Darmi sehat, apakah nenek itu makan, atau jangan-jangan sedang sakit sendirian. Rasa bersalah menghantui Kinanti setiap kali ia menyuapkan nasi ke mulutnya sendiri. Namun, Kinanti adalah wanita yang cerdik dalam kesulitannya. Ia teringat ada saluran pembuangan air hujan dari halaman belakang rumahnya yang tembus ke arah pekarangan Mbah Darmi.
Saluran itu berupa pipa paralon besar yang tertanam di bagian bawah tembok. Karena sekarang sedang musim kemarau, pipa itu kering. Kinanti menemukan cara baru. Setiap pagi buta, saat Ibu Marni masih terlelap dalam mimpi indahnya tentang harta, Kinanti bangun lebih dulu. Ia menyiapkan roti tawar yang diolesi selai tebal atau nasi kepal padat. Makanan itu ia bungkus berlapis-lapis dengan plastik tebal dan diikat kuat dengan karet gelang agar tidak kotor. Dengan menggunakan tongkat sapu panjang, Kinanti mendorong bungkusan makanan itu masuk ke dalam pipa paralon. Ia mendorongnya pelan-pelan sampai ia merasa bungkusan itu jatuh di ujung sana, di tanah Mbah Darmi. Setelah itu, ia akan mengetuk pipa itu 3 kali dengan batu kerikil sebagai kode. Tuk, tuk, tuk. Bunyi itu merambat lewat pipa. Biasanya, beberapa saat kemudian, Kinanti akan mendengar bunyi ketukan balasan yang lemah dari seberang. Tuk, tuk. Itu tandanya Mbah Darmi sudah menerima kirimannya. Itulah satu-satunya komunikasi mereka sekarang, sebuah jembatan rahasia di bawah tembok kebencian yang dibangun Ibu Marni. Suatu hari, Ibu Marni yang sedang bosan karena tidak ada jadwal arisan, tiba-tiba mendapat ide untuk merombak gudang bawah tanah. Gudang itu sudah bertahun-tahun tidak dibuka, penuh dengan barang-barang lama peninggalan almarhum ayah Bagas. Ibu Marni memanggil Kinanti dengan teriakan melengking. Ia memerintahkan Kinanti untuk mengeluarkan semua barang, membersihkan debu yang setebal karpet, dan memilah mana yang masih bagus dan mana yang harus dibakar. Ibu Marni memperingatkan agar Kinanti tidak malas dan memastikan setiap sudut bersih mengkilap. Kinanti bekerja sendirian di dalam gudang yang pengap dan minim cahaya itu. Keringat membasahi daster lusuhnya. Ia mengangkat kardus-kardus berat berisi piring keramik lama, tumpukan majalah jadul, dan kain-kain yang sudah bau apek. Saat ia sedang menggeser sebuah lemari kayu jati tua yang berat, sebuah kotak besi berkarat terjatuh dari atas lemari itu. Kotak itu menghantam lantai, membuat kuncinya yang sudah rapuh terbuka. Isinya berserakan keluar. Kinanti berjongkok untuk memungutinya. Ternyata itu adalah kotak berisi dokumen-dokumen lama dan album foto keluarga. Rasa penasaran menggelitik hati Kinanti. Ia membuka salah satu album foto yang kertasnya sudah menguning. Di halaman-halaman awal, ia melihat foto-foto masa kecil Bagas. Namun, saat ia membalik ke halaman tengah, matanya terpaku pada sebuah foto hitam putih yang kondisinya masih cukup jelas. Foto itu berlatar belakang sebuah rumah joglo yang sangat megah dan besar, jauh lebih besar dari rumah yang mereka tempati sekarang. Di dalam foto itu, terlihat seorang wanita muda yang sangat cantik dan anggun, duduk di kursi rotan dengan pose berwibawa. Wanita itu mengenakan kebaya halus dan sanggul yang rapi. Wajahnya memancarkan aura bangsawan yang kental. Meski foto itu diambil puluhan tahun lalu, Kinanti mengenali garis wajah dan sorot mata itu. Itu adalah wajah Mbah Darmi saat masih muda. Tidak salah lagi, bentuk hidung dan matanya sama persis. Namun, yang membuat napas Kinanti tercekat adalah sosok lain di foto itu. Di belakang kursi sang wanita anggun, berdiri seorang gadis muda dengan seragam pelayan, memegang payung untuk memayungi majikannya. Gadis pelayan itu menunduk hormat, wajahnya terlihat polos namun ada sorot ambisi yang tersembunyi. Kinanti mendekatkan foto itu ke arah cahaya lampu bohlam yang remang-remang. Ia mengamati wajah pelayan itu lekat-lekat. Jantungnya berdegup kencang. Wajah pelayan itu adalah wajah Ibu Marni muda. Kinanti menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan kaget. Jadi, selama ini Ibu Marni adalah pelayan dari Mbah Darmi? Bagaimana bisa nasib mereka berbalik sedemikian rupa? Mbah Darmi yang kini tinggal di gubuk reot dan dihina setiap hari, ternyata dulunya adalah majikan yang dipayungi oleh Ibu Marni. Dan Ibu Marni, yang selalu membanggakan dirinya sebagai orang kaya terhormat, ternyata memiliki masa lalu sebagai bawahan Mbah Darmi. Kinanti merasa ada teka-teki besar yang tersembunyi di balik kebencian Ibu Marni terhadap tetangga sebelahnya itu. Kebencian itu bukan sekadar karena Mbah Darmi miskin, tapi sepertinya ada ketakutan akan masa lalu yang ingin dikubur dalam-dalam. Suara langkah kaki Ibu Marni terdengar mendekat ke arah gudang. Kinanti panik. Ia tahu jika mertuanya melihat ia memegang foto ini, ia bisa celaka. Dengan gerakan cepat, Kinanti mengambil foto hitam putih itu dan menyelipkannya ke dalam balik baju dalamnya. Ia buru-buru menutup album foto dan memasukkannya kembali ke dalam kotak besi, lalu pura-pura sibuk mengelap debu di meja saat Ibu Marni muncul di ambang pintu. Ibu Marni menatap curiga, matanya menyapu seisi gudang, lalu mendengus meremehkan melihat kerja Kinanti yang dianggapnya lamban. Kinanti menunduk, jantungnya masih berpacu kencang, menyadari bahwa ia kini memegang satu lagi kepingan rahasia yang berbahaya. Langit di atas kompleks perumahan itu tampak labu selama beberapa hari terakhir,
seolah turut merasakan kesedihan yang mengendap di balik tembok beton tinggi rumah Ibu Marni. Udara terasa lembab dan berat, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Bagi Mbah Darmi yang tinggal di gubuk reot dengan dinding kayu berlubang, cuaca seperti ini adalah siksaan perlahan. Suara batu kering yang menyayat hati mulai terdengar dari balik tembok pembatas. Awalnya hanya sesekali, namun lama-kelamaan menjadi rentetan panjang yang tak putus-putus. Suara itu begitu nyaring dan memilukan, menembus ketebalan beton dan kaca jendela kamar Kinanti, membangunkan wanita muda itu dari tidur gelisahnya setiap malam. Kinanti duduk di tepi ranjangnya dengan wajah pucat. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Di sebelahnya, Bagas tidur mendengkur, sama sekali tidak terganggu oleh suara penderitaan tetangga sebelah. Kinanti merasa dadanya sesak oleh rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Ia tahu Mbah Darmi sedang sakit parah. Nenek itu sendirian di sana, tanpa selimut tebal, tanpa obat, dan mungkin tanpa air minum yang cukup. Kinanti mengguncang bahu suaminya pelan, mencoba membangunkan Bagas. Bagas menggeliat malas, membuka matanya setengah, dan bertanya dengan nada kesal mengapa Kinanti mengganggu tidurnya. Kinanti berbisik mendesak, mengatakan bahwa suara batuk Mbah Darmi semakin parah dan mereka harus melakukan sesuatu. Mungkin memanggil dokter atau setidaknya melihat kondisinya. Reaksi Bagas sungguh di luar harapan Kinanti. Pria itu hanya mendengus kasar, menarik selimut menutupi kepalanya, dan bergumam bahwa itu bukan urusan mereka. Bagas berkata bahwa orang tua itu memang sudah waktunya sakit-sakitan, dan Kinanti tidak perlu berlebihan menanggapi nasib orang lain. Hati Kinanti mencelos mendengar jawaban suaminya. Ia berjalan keluar kamar, menuju ruang tengah, berharap bisa menemukan sisa obat pereda demam atau batuk di kotak obat keluarga. Namun, langkahnya terhenti ketika lampu ruang tengah tiba-tiba menyala. Ibu Marni berdiri di sana dengan wajah garang, mengenakan daster tidur sutra. Ibu Marni menatap Kinanti dengan sorot mata penuh kebencian. Ia bertanya dengan suara tajam apa yang sedang dilakukan Kinanti keluyuran tengah malam seperti maling. Kinanti mencoba menjelaskan dengan sopan bahwa ia ingin mencari obat untuk Mbah Darmi, karena suara batuknya sangat mengkhawatirkan. Mendengar nama itu disebut, wajah Ibu Marni memerah padam. Ia berjalan mendekati Kinanti dan menunjuk wajah menantunya itu. Ibu Marni melarang keras Kinanti memberikan sebutir pun obat dari rumah ini untuk nenek itu. Ia berkata bahwa biarkan saja nenek itu mati, karena kematiannya justru akan membersihkan lingkungan mereka dari penyakit dan kesialan. Kata-kata itu begitu kejam hingga membuat Kinanti terdiam kaku, tak percaya ada manusia setega itu. Keesokan harinya, kondisi Mbah Darmi tidak membaik. Suara batuknya masih terdengar, kali ini lebih lemah namun terdengar lebih menyakitkan, seolah paru-parunya sudah menyerah. Namun, Ibu Marni justru memiliki rencana lain. Ia tidak ingin suasana rumahnya yang megah dirusak oleh suara-suara orang sekarat. Pagi-pagi sekali, Ibu Marni sudah sibuk mengatur para pelayan catering yang datang. Hari ini adalah giliran Ibu Marni menjadi tuan rumah arisan sosialita teman-temannya. Ia ingin memamerkan renovasi taman depannya dan tentu saja, tembok tinggi yang baru dibangunnya. Menjelang siang, tamu-tamu Ibu Marni mulai berdatangan dengan mobil-mobil mewah mereka. Aroma parfum mahal memenuhi ruang tamu, bercampur dengan bau kue-kue manis. Ibu Marni menyambut mereka dengan senyum lebar yang dipaksakan, tertawa renyah, dan memamerkan perhiasan emas yang melingkar di leher dan tangannya. Namun, di sela-sela obrolan mereka tentang tas bermerek dan liburan ke luar negeri, suara batuk Mbah Darmi sesekali masih terdengar sayup-sayup menembus tembok. Beberapa tamu tampak terganggu dan saling berbisik, bertanya suara apa itu. Ibu Marni yang panik citranya rusak, segera memerintahkan Kinanti untuk menyalakan perangkat suara di ruang tengah. Ia menyuruh Kinanti memutar musik dengan volume paling keras. Pilihan lagunya adalah musik dangdut dengan dentuman bass yang kuat. Ibu Marni beralasan pada tamu-tamunya bahwa ia ingin suasana yang meriah agar arisan lebih semangat. Musik itu berdentum keras, menggetarkan kaca jendela, dan yang paling penting bagi Ibu Marni, menenggelamkan suara rintihan dari gubuk sebelah. Para tamu mulai berjoget dan tertawa, tidak menyadari bahwa di balik tembok itu ada nyawa yang sedang berjuang di ambang maut. Kinanti diperintahkan untuk terus berada di dapur, menyiapkan minuman dan mencuci piring kotor. Air matanya menetes ke dalam bak cuci piring. Hatinya perih membayangkan betapa tersiksanya Mbah Darmi mendengar kebisingan ini di saat ia butuh ketenangan. Kinanti menyelinap sebentar ke halaman belakang, mendekati pipa paralon yang biasa ia gunakan untuk mengirim makanan. Ia menempelkan telinganya ke lubang pipa itu, mencoba mendengar apakah Mbah Darmi masih sadar. Musik dari dalam rumah terdengar sedikit meredam, sehingga Kinanti bisa menangkap suara dari seberang dengan lebih jelas. Di seberang sana, suara batuk itu sudah mereda,
berganti dengan racauan halus orang yang sedang demam tinggi. Mbah Darmi sedang mengigau. Kinanti menajamkan pendengarannya. Suara nenek itu lemah, terputus-putus, namun kata-katanya terdengar aneh. Mbah Darmi tidak mengeluh sakit, melainkan menyebutkan deretan kata yang tidak dimengerti Kinanti. Kinanti mendengar kata sertifikat berulang kali, lalu diikuti kata brankas, dan sebuah lokasi spesifik di bawah ubin kamar tengah. Kinanti bingung, namun instingnya mengatakan ini penting. Ia segera mengambil potongan arang sisa bakaran sate di tanah, dan menuliskan kata-kata itu di dinding gudang belakang yang tersembunyi, agar ia tidak lupa. Menjelang sore, langit yang mendung akhirnya menumpahkan isinya. Hujan turun dengan sangat deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Suasana pesta arisan di dalam rumah mendadak kacau ketika tiba-tiba listrik di seluruh kompleks padam. Rupanya ada gardu listrik yang tersambar petir. Musik dangdut yang bising itu seketika mati, digantikan oleh suara gemuruh guntur dan derasnya hujan. Ruang tamu Ibu Marni menjadi gelap gulita. Para tamu sosialita berteriak histeris, takut kegelapan, dan sibuk menyalakan lampu dari telepon genggam mereka. Di tengah kepanikan itu, Ibu Marni yang berdiri dekat jendela besar yang menghadap ke tembok samping, tiba-tiba menjerit ketakutan. Ia menunjuk ke arah luar dengan tangan gemetar. Kinanti yang membawa lilin dari dapur segera mendekat. Di sana, melalui celah ventilasi tembok yang tinggi, terlihat cahaya oranye yang bergoyang-goyang. Itu adalah cahaya lilin dari gubuk Mbah Darmi. Di tengah kegelapan total rumah-rumah mewah yang mati listrik, hanya gubuk reot itulah yang memiliki cahaya, meski hanya dari sebatang lilin. Bayangan api itu memantul di tembok basah, menciptakan siluet yang bagi mata Ibu Marni yang penuh dosa, terlihat seperti bayangan hantu yang sedang menari. Ibu Marni mundur ketakutan, wajahnya pucat pasi. Ia berteriak menyuruh Kinanti menutup tirai jendela rapat-rapat. Ia merasa seolah Mbah Darmi sedang mengawasinya dari balik tembok, mengirimkan kutukan lewat cahaya lilin itu. Para tamu yang melihat ketakutan tuan rumahnya merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pamit pulang menerobos hujan, meninggalkan Ibu Marni yang duduk gemetar di sofa, ditemani Bagas yang sibuk mengipasinya. Kinanti berdiri di sudut ruangan, menatap tirai yang tertutup itu. Dalam hatinya, ia justru merasa tenang melihat cahaya lilin itu. Itu tandanya Mbah Darmi masih hidup, masih bertahan di tengah badai dan kegelapan, sebuah ketahanan yang membuat Kinanti kagum sekaligus sedih yang mendalam. Pagi datang dengan keheningan yang mencekam. Hujan badai semalam telah menyisakan genangan air di jalanan kompleks, dan hawa dingin yang menggigit kulit. Namun, ada satu hal yang hilang pagi ini. Suara batuk itu. Kinanti terbangun dengan perasaan tidak enak yang sangat kuat. Biasanya, jam segini Mbah Darmi akan terbatuk-batuk karena udara pagi yang dingin. Tapi kali ini, sunyi senyap. Tidak ada suara gemerisik sapu lidi di halaman sebelah, tidak ada suara pintu gubuk yang berderit, dan tidak ada suara batuk. Keheningan ini jauh lebih menakutkan daripada kebisingan apapun. Kinanti segera beranjak dari tempat tidur. Ia tidak mempedulikan daster tidurnya yang kusut. Ia berlari kecil ke dapur, mengambil roti yang sudah ia siapkan, lalu bergegas ke halaman belakang menuju pipa paralon penghubung. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan roti itu dan mengetuk pipa dengan batu. Tuk, tuk, tuk. Ia menunggu. 1 menit berlalu. Tidak ada balasan. Biasanya Mbah Darmi akan mengetuk balik. Kinanti mengetuk lagi, lebih keras. Tuk, tuk, tuk. Masih hening. Jantung Kinanti berdegup kencang. Firasat buruknya semakin menjadi-jadi. Tanpa pikir panjang, Kinanti berlari ke gudang. Ia menyeret tangga lipat aluminium milik tukang yang tertinggal di sana. Tangga itu berat, tapi adrenalin membuat Kinanti merasa kuat. Ia membawa tangga itu ke tembok samping, menegakkannya di sana. Ibu Marni masih tidur, Bagas juga belum bangun. Ini kesempatan satu-satunya. Kinanti memanjat anak tangga satu persatu. Ketika kepalanya mencapai ketinggian tembok, ia dihadapkan pada kawat berduri yang dipasang Ibu Marni. Kinanti tidak peduli. Ia menyelipkan tubuhnya dengan hati-hati, namun tetap saja ujung kawat yang tajam menggores lengan atasnya, merobek sedikit kulit dan mengeluarkan darah. Kinanti meringis menahan perih, tapi ia terus memanjat hingga bisa melihat ke pekarangan sebelah. Pemandangan di bawah sana membuat napas Kinanti berhenti. Gubuk itu tampak sangat rapuh setelah dihajar badai semalam. Pintu depannya terbuka sedikit, berayun pelan tertiup angin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kinanti nekat melompat turun dari tembok setinggi 3 meter itu. Kakinya terasa nyeri saat mendarat di tanah becek pekarangan Mbah Darmi, tapi ia mengabaikannya. Ia berlari menuju pintu gubuk. Di dalam gubuk yang suram dan berbau lembab itu, Kinanti menemukan Mbah Darmi.
Nenek itu terbaring di atas dipan kayu beralaskan tikar pandan yang sudah lapuk. Tubuhnya kaku, matanya terpejam rapat. Wajahnya tampak sangat tenang, jauh lebih tenang daripada saat ia masih bernapas. Ada senyum tipis terukir di bibirnya, seolah ia baru saja menyambut tamu agung yang menjemputnya pulang. Kinanti mendekat perlahan, air matanya tumpah seketika. Ia menyentuh tangan Mbah Darmi yang sudah dingin sedingin es. Tidak ada denyut nadi. Mbah Darmi sudah pergi, sendirian, di tengah badai malam tadi, tanpa ada yang memegang tangannya. Kinanti menangis tanpa suara, memeluk lutut di samping jasad wanita tua yang selama ini ia coba lindungi semampunya. Saat ia hendak merapikan letak tangan Mbah Darmi, Kinanti menyadari bahwa genggaman tangan kanan nenek itu tertutup rapat, memegang secari kertas yang sudah agak basah namun tulisannya masih bisa dibaca. Kinanti membuka kepalan tangan kaku itu dengan lembut dan mengambil kertas tersebut. Di sana, tertulis dengan tinta hitam yang tebal, sebuah kalimat singkat yang terasa seperti vonis, "Waktunya sudah habis, Marni." Tulisan itu bukan tulisan tangan orang gemetar yang sedang sekarat. Tulisan itu tegak, tegas, dan penuh wibawa. Kinanti merinding membacanya. Pesan ini jelas ditujukan untuk ibu mertuanya. Kinanti melipat kertas itu dan menyimpannya di saku daster, bersama dengan koin tua yang dulu diberikan Mbah Darmi. Ia merasa ada rahasia besar yang dibawa mati oleh nenek ini, dan tugasnya lah untuk menjaga kepingan-kepingan petunjuk yang ditinggalkan. Kinanti bangkit berdiri, menghapus air matanya. Ia harus mengurus jenazah ini. Ia tidak bisa membiarkan Mbah Darmi terbaring begini saja. Kinanti membuka kunci gembok pagar depan rumah Mbah Darmi dari dalam, pagar yang selama ini digembok dari luar oleh entah siapa, mungkin atas perintah orang suruhan Ibu Marni dulu. Kinanti berlari keluar memanggil Pak RT dan warga sekitar. Kabar kematian Mbah Darmi menyebar cepat. Beberapa warga datang dengan wajah prihatin, meski ada juga yang hanya penasaran. Ketika Kinanti kembali ke rumahnya lewat pintu depan untuk memberitahu suaminya, Ibu Marni sudah bangun dan berdiri di teras. Wajahnya tampak segar setelah tidur nyenyak, kontras dengan wajah sembab dan lengan berdarah Kinanti. Kinanti memberitahu bahwa Mbah Darmi meninggal dunia. Reaksi Ibu Marni sungguh di luar nalar kemanusiaan. Wanita itu justru tersenyum lebar, menepuk tangannya sekali, dan berkata lantang, "Syukurlah. Akhirnya hilang juga pembawa sial itu. Udara pagi ini jadi terasa lebih bersih." Kinanti menahan amarah yang meledak di dadanya. Ia meminta izin pada Ibu Marni untuk membuka gerbang rumah mereka sebentar saja, agar mobil jenazah atau keranda bisa lewat jalan depan, karena akses jalan menuju gubuk Mbah Darmi dari arah lain sangat sempit dan becek parah akibat hujan. Namun, Ibu Marni menolak mentah-mentah. Wajahnya berubah menjadi topeng kebengisan. Ia melarang keras jenazah Mbah Darmi melintas di depan gerbang rumahnya, apalagi masuk ke area paving blok jalanan depan rumah yang baru ia perbaiki. "Jangan harap," bentak Ibu Marni. "Mayat orang miskin itu haram lewat depan rumahku. Nanti rumahku ketularan aura kematian. Bawa lewat kebun belakang sana. Biar dia lewat lumpur, memang di situ tempatnya." Kinanti mencoba memohon, mengatakan bahwa jalan belakang itu penuh semak berduri dan lumpur setinggi betis, kasihan para warga yang menggotong keranda. Tapi Ibu Marni tetap pada pendiriannya. Ia bahkan mengancam akan memecat satpam kompleks jika berani membuka portal jalan utama untuk akses jenazah Mbah Darmi. Bagas yang berdiri di belakang ibunya hanya diam menunduk, tidak berani menatap mata istrinya yang basah oleh air mata kekecewaan. Akhirnya, proses evakuasi jenazah Mbah Darmi berlangsung dengan sangat menyedihkan. Para warga terpaksa menggotong keranda sederhana itu melewati jalan setapak di belakang kebun kosong yang penuh lumpur dan ilalang. Kinanti ikut berjalan di belakang keranda, kakinya terperosok ke dalam lumpur, gaunnya kotor, namun ia tidak peduli. Ia menjadi satu-satunya keluarga dari rumah besar itu yang mengiringi kepergian Mbah Darmi. Sementara itu, dari kejauhan, di balkon lantai 2 rumah mewahnya, Ibu Marni menonton iring-iringan itu sambil menyeruput teh hangat. Tersenyum puas seolah baru saja memenangkan sebuah perang besar, tanpa menyadari bahwa itu adalah awal dari kekalahan telaknya. Kinanti menoleh sekali ke arah balkon itu, menatap sosok mertuanya, dan dalam hati ia bersumpah bahwa kematian Mbah Darmi tidak akan sia-sia. Kertas di sakunya terasa hangat, seolah membakar kulitnya, mengingatkan bahwa waktu untuk Ibu Marni memang benar-benar sudah habis. Matahari bersinar terik tepat di atas pemakaman umum yang sunyi itu. Tanah merah yang masih basah menutupi liang lahat Mbah Darmi, membentuk gundukan kecil yang terlihat menyedihkan di antara makam-makam lain yang berkeramik marmer. Tidak ada tenda, tidak ada kursi lipat, dan tidak ada kerumunan pelayat yang biasanya terlihat pada pemakaman warga kompleks perumahan. Hanya ada Kinanti, Pak RT, dan 2 orang penggali kubur yang sedang merapikan cangkul mereka. Suara burung gagak sesekali terdengar,
menambah kesan sepi yang mencekam. Bahkan angin pun enggan berhembus, membuat udara terasa panas dan lengket. Kinanti berdiri mematung di ujung makam, memegang payung hitam yang ia pakai untuk melindungi nisan kayu sederhana bertuliskan nama Mbah Darmi dari sengatan matahari. Ia menundukkan kepala, memanjatkan doa-doa terbaik yang ia hafal. Hatinya terasa hampa. Ia merasa gagal melindungi tetangganya itu semasa hidup, dan kini ia merasa semakin gagal karena hanya dialah satu-satunya orang yang mengantar kepergiannya. Tetangga-tetangga lain di kompleks elit itu enggan datang. Mereka termakan omongan Ibu Marni bahwa Mbah Darmi meninggal karena penyakit menular atau membawa sial, sehingga mereka memilih menutup pintu rumah rapat-rapat. Pikiran Kinanti melayang pada kejadian di rumah tadi pagi sebelum ia berangkat. Ia sempat melihat Bagas, suaminya, sudah berpakaian rapi hendak menyusul ke pemakaman. Ada sedikit rasa lega di hati Kinanti saat itu, berpikir bahwa suaminya masih punya hati nurani. Namun, langkah Bagas terhenti di pintu depan. Ibu Marni muncul dan langsung membentak anaknya. Ibu Marni melarang keras Bagas pergi ke kuburan orang miskin. Ia mengatakan bahwa Bagas adalah seorang manajer perusahaan, tidak pantas terlihat bergaul dengan kalangan bawah, apalagi melayat orang yang tidak jelas asal-usulnya. Bagas, seperti biasa, nyalinya langsung ciut. Ia menunduk, melepas kembali sepatunya, dan masuk ke kamar tanpa berani menatap Kinanti yang memandangnya dengan tatapan kecewa. Kinanti akhirnya berjalan sendirian, menelan kepahitan itu bulat-bulat. Pak RT menepuk bahu Kinanti pelan, membuyarkan lamunannya. Pria parubaya itu pamit pulang duluan karena ada urusan lain. Kinanti mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Kini, ia benar-benar sendirian di hamparan nisan-nisan bisu itu. Kinanti berjongkok, mengusap nisan kayu yang kasar itu. Ia berbisik pelan, meminta maaf atas nama keluarganya. Ia berjanji akan sering datang untuk membersihkan makam ini, agar tidak hilang tertutup ilalang. Air matanya menetes jatuh ke tanah merah. Satu-satunya tanda cinta yang mengiringi Mbah Darmi ke peristirahatan terakhirnya. Saat Kinanti hendak beranjak pulang, matanya menangkap pergerakan di kejauhan, di jalan aspal yang membelah area pemakaman. Sebuah mobil sedan hitam yang sangat mengkilap dan terlihat mewah berhenti di sana. Mesinnya terdengar sangat halus, nyaris tanpa suara. Kaca jendelanya gelap, sehingga Kinanti tidak bisa melihat siapa yang ada di dalamnya. Mobil itu hanya diam di sana, seolah sedang mengawasi proses pemakaman dari jauh. Kinanti merasa diawasi. Bulu kuduknya meremang. Ia berpikir mungkin itu salah satu kerabat Mbah Darmi yang akhirnya datang. Tapi jika benar kerabat, mengapa tidak turun? Kinanti menunggu beberapa saat, berharap pintu mobil itu terbuka. Namun, mobil itu tetap diam mematung seperti batu hitam besar. Karena hari semakin panas dan ia harus segera pulang untuk mengerjakan tugas rumah tangga, Kinanti memutuskan untuk mengabaikan mobil misterius itu. Ia berjalan kaki menyusuri jalan setapak keluar dari area pemakaman. Saat ia melintasi mobil sedan hitam itu, kaca jendela belakang mobil turun sedikit, hanya beberapa sentimeter. Kinanti sempat melirik, namun ia hanya melihat kegelapan di dalam sana. Mobil itu kemudian melaju perlahan meninggalkan area pemakaman, berlawanan arah dengan jalan pulang Kinanti. Kinanti menyimpan rasa penasaran itu dalam hati, menyadari bahwa misteri tentang Mbah Darmi mungkin belum sepenuhnya terkubur bersama jasadnya. Setibanya di rumah, suasana kontras langsung menyambut Kinanti. Jika di pemakaman tadi begitu sepi dan berduka, di rumah Ibu Marni justru terasa riuh dan penuh semangat. Kinanti melihat ada seorang pria berpakaian proyek sedang berbicara serius dengan Ibu Marni di teras. Ibu Marni menunjuk-nunjuk ke arah rumah Mbah Darmi dengan wajah berbinar-binar, seolah sedang merencanakan pesta besar. Kinanti berjalan mendekat dengan langkah gontai, tubuhnya lelah luar biasa. Ibu Marni yang menyadari kedatangan Kinanti langsung memanggilnya, bukan untuk menanyakan bagaimana pemakaman berlangsung, tapi untuk menyuruhnya membuatkan kopi untuk tamu proyek itu. Sambil menunggu Kinanti di dapur, suara Ibu Marni terdengar jelas sampai ke belakang. Ia berkata kepada kontraktor itu bahwa tanah di sebelah rumahnya sekarang sudah kosong tak bertuan. Karena Mbah Darmi tidak punya anak, tidak punya saudara, dan tidak ada yang mengakuinya, maka tanah itu otomatis bisa ia ambil alih. Ibu Marni berencana merobohkan gubuk itu secepatnya, meratakan tanahnya, dan membangun perluasan garasi serta kolam renang pribadi yang sudah lama ia impikan. Tangan Kinanti gemetar saat mengaduk kopi. Ia tidak habis pikir dengan jalan pikiran mertuanya. Kuburan Mbah Darmi bahkan tanahnya belum kering. Tapi Ibu Marni sudah bernafsu merampas peninggalannya. Kinanti membawa nampan kopi ke teras dengan hati menahan amarah. Saat meletakkan gelas, Kinanti memberanikan diri berkata bahwa mungkin sebaiknya mereka menunggu dulu beberapa hari. Siapa tahu ada ahli waris yang datang mencari.
Ia mengingatkan bahwa mengambil tanah orang lain tanpa izin itu melanggar hukum dan dosa besar. Wajah Ibu Marni seketika berubah garang. Ia menatap Kinanti dengan mata melotot. Ia membentak Kinanti di depan kontraktor itu. Ia berkata bahwa Kinanti adalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa soal hukum. Menurut logika Ibu Marni, karena Mbah Darmi menumpang hidup dari belas kasihan warga selama ini, maka tanahnya adalah milik warga, dan karena Ibu Marni adalah warga yang rumahnya paling dekat, maka ia yang paling berhak. Ia menuduh Kinanti iri karena tidak akan kebagian apa-apa. Bagas yang baru keluar dari dalam rumah hanya dia mendengarkan, tidak berani menyela kegilaan ibunya. Malam itu, Kinanti tidur dengan perasaan gelisah, memikirkan nasib rumah kenangan Mbah Darmi yang akan segera musnah oleh keserakahan. Kekhawatiran Kinanti menjadi kenyataan lebih cepat dari yang ia duga. Pagi-pagi sekali, saat embun masih menempel di kaca jendela, suara gemuruh mesin berat membangunkan seluruh isi rumah. Lantai rumah terasa bergetar. Kinanti melompat dari tempat tidur dan berlari ke jendela. Matanya terbelalak melihat sebuah ekskavator berwarna kuning besar sudah parkir di jalan depan rumah. Moncong pengeruknya yang tajam mengarah langsung ke gubuk Mbah Darmi. Beberapa orang pekerja bertubuh kekar sudah bersiap dengan palu godam besar di tangan mereka. Ibu Marni sudah berdiri di halaman dengan pakaian olahraga mahalnya, memakai kacamata hitam, dan memegang sebuah megafon kecil, seolah ia adalah sutradara yang akan memimpin adegan penghancuran yang spektakuler. Ia berteriak memberi aba-aba kepada operator alat berat untuk mulai menyalakan mesin dan menghancurkan pagar kayu reot Mbah Darmi sebagai pembuka. Suara mesin menderu kencang, asap hitam mengepul ke udara, menciptakan polusi yang menyesakkan dada. Kinanti tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia teringat senyum Mbah Darmi, teringat koin tua yang diberikan padanya, dan teringat surat misterius itu. Ada sesuatu yang harus ia lindungi di sana. Tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri, Kinanti berlari keluar rumah. Ia menerobos pintu gerbang yang terbuka lebar, berlari ke arah gubuk Mbah Darmi, dan berdiri tepat di depan pagar kayu yang hendak dihantam oleh alat berat itu. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, menjadikan tubuh kecilnya sebagai tameng hidup. Operator ekskavator kaget melihat ada perempuan berdiri di jalur kerjanya, dan serta-merta menghentikan gerakan mesinnya. Suara mesin menderu stasioner. Ibu Marni yang melihat aksi nekat menantunya itu menjadi murka. Ia berlari menghampiri Kinanti, wajahnya merah pada menahan amarah. Ia berteriak menyuruh Kinanti minggir. Ia memaki Kinanti sebagai perempuan gila yang cari perhatian. Ibu Marni berusaha menarik tangan Kinanti, tapi Kinanti bertahan. Kakinya menancap kuat di tanah. Kinanti berteriak balik, mengatakan bahwa Ibu Marni tidak punya hak atas tanah ini, dan ia tidak akan membiarkan satu bata pun dirusak sampai ada kejelasan hukum. Kesabaran Ibu Marni habis. Dengan tenaga yang kuat karena amarah, ia menjambak rambut Kinanti dan menyeretnya paksa menjauh dari jalur alat berat. Kinanti meronta, berusaha melepaskan diri, tapi Ibu Marni mendorongnya dengan keras. Tubuh Kinanti terhempas ke tanah berkerikil. Telapak tangannya lecet tergores batu tajam, darah segar mengalir. Lututnya terasa perih. Bagas yang melihat kejadian itu dari teras hanya terpaku, kakinya seolah dipaku ke lantai, terlalu pengecut untuk membela istrinya yang sedang disiksa ibunya sendiri. Ibu Marni berdiri di atas Kinanti yang terjatuh, menunjuk wajahnya sambil berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya, bahkan Tuhan sekalipun. Tepat pada detik yang menegangkan itu, sebuah suara klakson mobil yang elegan namun tegas terdengar memecah keributan. Semua orang menoleh. Mobil sedan hitam mengkilap yang kemarin Kinanti lihat di pemakaman, kini perlahan masuk melewati gerbang halaman rumah Ibu Marni yang terbuka lebar. Mobil itu meluncur dengan wibawa, rodanya melindas jalanan paving blok dengan mulus, lalu berhenti tepat di antara Ibu Marni dan ekskavator itu. Kehadiran mobil mewah itu seketika mengubah atmosfer di sana. Para pekerja proyek berhenti bekerja, operator alat berat mematikan mesinnya karena penasaran. Pintu penumpang bagian belakang mobil itu terbuka. Turunlah seorang pria berusia 40-an, bertubuh tegap, mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi dan licin. Sepatunya mengkilap, rambutnya disisir ke belakang dengan gaya yang sangat formal. Di tangannya, ia memegang sebuah tas kerja kulit. Wajah pria itu tampan namun dingin, sorot matanya tajam dan mengintimidasi. Ia tidak terlihat seperti orang sembarangan. Aura kekuasaan memancar kuat dari dirinya. Ibu Marni yang melihat kedatangan tamu dengan mobil semewah itu, seketika mengubah sikapnya. Ia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, memasang senyum manis palsunya, dan melangkah maju menyambut pria itu. Dalam pikiran piciknya, Ibu Marni mengira pria ini mungkin calon pembeli tanah atau pejabat yang tertarik dengan proyeknya. Ia mengulurkan tangan hendak bersalaman, bersiap mengeluarkan kata-kata manis. Namun,
Pria berjas itu sama sekali tidak melirik tangan Ibu Marni. Ia berjalan melewatinya begitu saja seolah Ibu Marni adalah tiang listrik yang tidak terlihat. Pria itu berjalan lurus menuju Kinanti yang masih terduduk di tanah, sambil memegangi tangannya yang berdarah. Dengan gerakan yang sangat sopan dan hormat, pria itu membungkukkan badannya sedikit, lalu mengulurkan tangan untuk membantu Kinanti berdiri. Kinanti ragu sejenak, menatap mata pria itu yang ternyata menatapnya dengan lembut. Ia menerima uluran tangan itu. Pria itu mengeluarkan sapu tangan putih bersih dari sakunya, dan memberikannya pada Kinanti untuk menutupi lukanya. Setelah memastikan Kinanti berdiri tegak, pria itu berbalik badan menghadap Ibu Marni dan para pekerja proyek. Wajah lembutnya berubah menjadi keras dan dingin. Ia membuka suara dengan nada bariton yang berat dan penuh tekanan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Adrian, kuasa hukum dari firma hukum terkemuka di ibu kota. Ia menyatakan dengan tegas bahwa ia mewakili pemilik sah dari tanah dan bangunan yang hendak dihancurkan itu. Ibu Marni tertawa meremehkan, masih berusaha menyangkal kenyataan. Ia berkata dengan nada sinis bahwa pemilik tanah itu adalah nenek gembel yang sudah mati kemarin, jadi sekarang tanah itu bebas diambil siapa saja. Pengacara Adrian menatap Ibu Marni dengan tatapan yang membuat nyali siapapun menciut. Ia mengangkat satu jari, memperingatkan. Ia berkata dengan lantang agar semua orang mendengar, bahwa siapapun yang berani menyentuh satu genteng saja dari rumah tersebut, atau berani menyakiti Ibu Kinanti lagi, akan ia seret ke penjara hari ini juga dengan pasal berlapis, atas tuduhan perusakan properti dan penyerangan fisik terhadap keluarga besar Bratadikara. Mendengar nama, Bratadikara, disebut, wajah Ibu Marni yang tadinya merah karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Nama itu adalah nama legendaris, nama keluarga konglomerat lama yang menguasai separuh bisnis properti di kota ini, sebuah nama yang sangat ditakuti dan dihormati. Ibu Marni mundur selangkah, kakinya gemetar. Ia menatap gubuk reot itu dan mobil mewah itu bergantian, otaknya berusaha mencerna hubungan antara nenek pemulung yang ia hina setiap hari dengan nama besar yang baru saja diucapkan pengacara itu. Suasana di ruang tamu rumah mewah Ibu Marni berubah menjadi sangat mencekam, seolah udara di ruangan itu tersedot habis oleh kehadiran pengacara Adrian. Pria itu berjalan dengan langkah tegap dan penuh percaya diri memasuki rumah, diikuti oleh Kinanti yang masih tertatih-tatih dengan luka di lutut dan siku, serta Pak RT yang dipanggil paksa oleh asisten pengacara untuk menjadi saksi independen. Ibu Marni dan Bagas mengekor di belakang dengan wajah pucat pasi. Ibu Marni, yang biasanya menguasai setiap jengkal ruangan di rumah ini dengan suara lantang dan perintah kasarnya, kini tampak mengecil. Ia duduk di ujung sofa kulit mahalnya dengan tangan gemetar yang berusaha ia sembunyikan di balik lipatan tangannya. Matanya liar menatap tas kerja kulit yang diletakkan Adrian di atas meja kaca, seolah di dalam tas itu tersimpan bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan hidupnya. Adrian tidak terburu-buru. Ia membuka jas kancingnya dengan gerakan elegan, lalu duduk di kursi tunggal yang berhadapan langsung dengan Ibu Marni. Ia menatap sekeliling ruangan itu, tatapannya seolah sedang menilai dan menelanjangi setiap kemewahan yang ada di sana, sebuah tatapan yang membuat Ibu Marni semakin gelisah. Tanpa basa-basi, Adrian membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah marun, serta sebuah kotak brankas kecil portabel yang terbuat dari baja hitam. Kotak itu terlihat sangat kokoh, tanpa lubang kunci biasa. Hanya ada panel digital dan sebuah lekukan berbentuk lingkaran aneh di bagian tengahnya. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, Adrian mulai berbicara memecah kesunyian. Ia memperkenalkan dirinya sekali lagi secara resmi sebagai kepala tim hukum keluarga besar Bratadikara. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya hari ini adalah untuk melaksanakan mandat terakhir dari klien utamanya, Raden Ayu Saraswati Bratadikara. Mendengar nama lengkap itu diucapkan dengan lantang di ruang tamunya, Ibu Marni tersentak kaget hingga punggungnya menegak kaku. Nama itu adalah mimpi buruk masa lalunya, sebuah nama yang ia kira sudah terkubur bersama waktu dan kemiskinan, namun kini bangkit kembali menghantuinya. Pak RT yang duduk di pojok tampak bingung dan bertanya siapa Raden Ayu Saraswati itu, karena setahunya yang meninggal kemarin adalah Mbah Darmi, seorang pemulung tua yang hidup sebatang kara. Adrian tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh arti. Ia menatap tajam ke arah Ibu Marni sebelum menjawab pertanyaan Pak RT. Ia menjelaskan bahwa wanita yang dikenal warga sebagai Mbah Darmi sesungguhnya adalah Raden Ayu Saraswati, pewaris tunggal kekayaan Bratadikara yang legendaris. Selama 40 tahun terakhir, beliau memilih hidup dalam penyamaran, menjauh dari hingar-bingar duniawi untuk mencari ketenangan batin dan, yang lebih penting, untuk melihat wajah asli orang-orang di sekitarnya. Adrian kemudian mengalihkan pandangannya sepenuhnya kepada Ibu Marni dan berkata bahwa ada seseorang di ruangan ini yang tahu persis siapa beliau. Seseorang yang 40 tahun lalu hanyalah seorang asisten rumah tangga yang dipercaya menjaga aset, namun justru menggigit tangan majikannya sendiri. Wajah Ibu Marni berubah menjadi abu-abu.
Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Ia mencoba menyangkal dengan suara bergetar, mengatakan bahwa pengacara itu membual. Ia berteriak bahwa Mbah Darmi hanyalah orang gila yang mengaku-ngaku kaya, dan ia tidak ada hubungannya dengan keluarga ningrat manapun. Namun, Adrian tidak goyah sedikitpun. Ia mengeluarkan sebuah dokumen tua dari map merahnya. Itu adalah salinan surat perjanjian kerja tahun 1980-an, lengkap dengan foto Ibu Marni muda yang masih polos. Di sana tertulis jelas bahwa Marni adalah pelayan pribadi dari Raden Ayu Saraswati. Adrian mulai menceritakan kronologi masa lalu yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Ibu Marni. Dulu, saat Raden Ayu Saraswati jatuh sakit parah dan harus berobat ke luar negeri dalam waktu lama, ia menitipkan sertifikat tanah luas di kawasan ini kepada Marni, pelayan kepercayaannya. Namun, Marni yang silau oleh harta mengkhianati kepercayaan itu. Ia memalsukan tanda tangan, memecah sertifikat tanah, dan mengklaim sebagian besar tanah itu sebagai miliknya, lalu membangun rumah mewah di atasnya. Ketika Raden Ayu kembali dalam keadaan lemah dan cacat akibat kecelakaan, Marni bukannya mengembalikan hak majikannya, melainkan mengancam dan mengusirnya ke bagian paling belakang tanah, ke sebuah gubuk bekas gudang penyimpanan padi. Marni membiarkan majikannya hidup dalam kemiskinan di balik tembok rumahnya sendiri, sementara ia menikmati kemewahan dari hasil curian. Kinanti menutup mulutnya dengan tangan, air matanya kembali menetes. Jadi, foto yang ia temukan di gudang itu benar adanya. Kekejaman Ibu Marni ternyata sudah mendarah daging sejak puluhan tahun lalu. Kinanti merasa mual membayangkan betapa jahatnya hati mertuanya itu. Bagas menatap ibunya dengan pandangan tidak percaya, mulutnya ternganga, namun ia terlalu takut untuk bertanya. Pak RT menggeleng-gelengkan kepala, terkejut mendengar fakta bahwa tetangga yang selama ini ia hormati sebagai orang kaya ternyata hanyalah seorang pencuri yang licik. Ibu Marni histeris, ia berdiri dan menunjuk-nunjuk Adrian. Ia berteriak bahwa itu semua fitnah, bahwa masa lalu sudah lewat dan secara hukum tanah ini sudah bersertifikat atas namanya. Ia mengusir Adrian keluar dari rumahnya. Namun, Adrian dengan santai menjawab bahwa hukum tidak pernah tidur, dan kebenaran selalu punya cara untuk terungkap. Adrian kemudian menunjuk kotak brankas baja di atas meja. Ia berkata bahwa Raden Ayu Saraswati meninggalkan wasiat terakhir di dalam kotak ini. Wasiat yang akan menentukan nasib semua orang di ruangan ini. Namun, ada satu syarat mutlak untuk membuka kotak ini. Kotak ini dirancang khusus dengan teknologi keamanan tinggi yang hanya bisa dibuka dengan 2 kunci. Sidik jari biometrik yang sudah direkam sebelumnya, dan sebuah kunci fisik berupa koin emas kuno berukir lambang keluarga Bratadikara. Adrian menjelaskan bahwa koin itu telah diberikan oleh almarhumah kepada orang terpilih beberapa hari sebelum kematiannya. Tanpa koin itu, brankas ini akan terkunci selamanya dan isinya akan hangus terbakar oleh mekanisme penghancur otomatis di dalamnya. Adrian menatap sekeliling ruangan, lalu pandangannya berhenti pada Kinanti. Ia bertanya dengan lembut, apakah Kinanti menerima sesuatu dari almarhumah belakangan ini. Kinanti tersentak. Ingatannya melayang ke malam itu, saat ia memberi nasi bungkus lewat celah tembok, dan Mbah Darmi memberinya koin kusam yang berat. Kinanti merogoh saku dasternya yang kotor. Tangannya gemetar saat menyentuh benda logam dingin itu. Ibu Marni yang menyadari situasi itu tiba-tiba melompat ke arah Kinanti. Matanya melotot serakah. Ia berusaha merebut apapun yang ada di tangan Kinanti sambil berteriak agar Kinanti menyerahkan benda itu padanya karena ia adalah mertuanya. Namun, Bagas yang kali ini entah mendapat keberanian dari mana, menahan tubuh ibunya. Bagas memegang lengan ibunya kuat-kuat, membiarkan istrinya mengeluarkan benda itu. Kinanti perlahan membuka genggaman tangannya. Di sana, tergeletak sebuah koin logam yang kini terlihat berkilau meski sedikit kusam. Adrian mengangguk pelan dan meminta Kinanti meletakkan koin itu di lekukan kotak brankas. Kinanti maju perlahan, langkahnya berat namun pasti. Ia meletakkan koin itu di atas panel brankas. Klik. Suara mekanik terdengar halus. Koin itu pas sempurna. Kemudian, lampu indikator di kotak itu berkedip biru. Adrian meminta Kinanti menempelkan ibu jarinya pada panel pemindai. Kinanti bingung, tapi menurut. Saat jempolnya menyentuh panel, lampu berubah menjadi hijau terang. Kotak itu mengeluarkan bunyi bip panjang, lalu tutup bajanya terbuka perlahan dengan gerakan hidrolik yang mulus. Ternyata, sendok plastik yang pernah diminta disimpan oleh Mbah Darmi dulu, yang Kinanti kira hanya sampah, sebenarnya pernah digunakan Adrian untuk mengambil sampel sidik jari Kinanti secara diam-diam saat Kinanti membuang sampah, atas instruksi Mbah Darmi untuk mendaftarkan DNA pewarisnya. Mbah Darmi telah merencanakan ini semua dengan sangat teliti. Semua orang di ruangan itu menahan napas, menunggu apa yang akan keluar dari kotak Pandora itu.
Di dalam kotak brankas baja yang kini terbuka lebar itu, tidak terdapat tumpukan uang tunai seperti yang mungkin dibayangkan oleh Ibu Marni. Isinya jauh lebih berharga dan mematikan. Terdapat beberapa bundel dokumen dengan segel resmi notaris negara, beberapa batang emas murni ukuran kecil sebagai simbol legitimasi, dan sebuah amplop putih tebal yang tersegel rapi. Adrian mengenakan sarung tangan putih sebelum menyentuh dokumen-dokumen itu, menunjukkan betapa penting dan sakralnya surat-surat tersebut. Ruangan itu hening total. Bahkan suara detak jam dinding terdengar sangat keras seirama dengan detak jantung Kinanti yang berpacu cepat. Adrian mengambil dokumen paling atas, membukanya, dan mulai membacakan isinya dengan suara lantang dan jelas. Itu adalah surat wasiat terbuka yang sah secara hukum agama dan negara. Dalam pembukaannya, Raden Ayu Saraswati menuliskan kalimat yang sangat menyentuh hati. Beliau menulis bahwa harta bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang apa yang kita beri saat kita tidak memiliki apa-apa. Beliau menyebutkan bahwa selama bertahun-tahun ia hidup dalam kelaparan dan kedinginan di balik tembok angku tetangganya, hanya ada satu tangan yang terulur memberinya makan tanpa pamrih, satu suara yang mendoakan kesembuhannya, dan satu hati yang tulus menangisinya. Adrian melanjutkan ke poin inti pembagian harta. Dengan tegas ia membacakan bahwa seluruh aset peninggalan keluarga Bratadikara yang meliputi tanah seluas 5 hektar di kawasan ini, termasuk tanah tempat berdirinya rumah Ibu Marni, saham mayoritas di perusahaan properti pusat, simpanan emas di bank sentral, dan dana abadi yayasan keluarga, diwariskan sepenuhnya kepada satu nama, Kinanti Larasati. Mendengar namanya disebut, Kinanti limbung. Kakinya lemas, ia nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada pinggiran meja. Ia menangis bukan karena bahagia mendapat harta, tapi karena haru menyadari betapa Mbah Darmi sangat menyayanginya. Kinanti tidak pernah mengharapkan balasan apapun, apalagi warisan sebesar ini. Ia hanya melakukan apa yang menurut nuraninya benar. Namun, reaksi berbeda ditunjukkan oleh Ibu Marni. Wanita itu menjerit histeris seperti orang kesurupan. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol keluar. Ia menggebrak meja kaca hingga retak. Ibu Marni berteriak memaki Adrian dan Kinanti. Ia menuduh surat wasiat itu palsu, hasil rekayasa Kinanti yang menggoda pengacara. Ia berkoar bahwa ia punya sertifikat rumah ini, ia yang membangunnya dengan uangnya sendiri, dan tidak mungkin tanah ini milik nenek gembel itu. Ia mengancam akan menuntut balik dan menyewa pengacara yang lebih mahal. Ia bahkan berusaha meraih dokumen itu untuk merobeknya, namun asisten Adrian dengan sigap menghalanginya. Adrian tidak terpancing emosinya. Ia justru tersenyum dingin, lalu mengambil amplop kedua dari dalam brankas. Ia berkata kepada Ibu Marni bahwa Raden Ayu Saraswati adalah wanita yang sangat adil. Beliau tidak melupakan pelayan lamanya. Beliau meninggalkan warisan khusus untuk Marni. Adrian menyerahkan amplop tebal berwarna coklat kepada Ibu Marni. Dengan tangan gemetar karena amarah, Ibu Marni merobek amplop itu kasar. Isinya berhamburan keluar. Itu bukan uang, bukan cek, dan bukan sertifikat tanah. Itu adalah tumpukan bukti utang, salinan laporan audit keuangan perusahaan yang menunjukkan penggelapan dana besar-besaran yang dilakukan Marni 30 tahun lalu, serta bukti pemalsuan tanda tangan pada akta tanah asli. Di lembar paling atas, terdapat surat gugatan perdata dan pidana yang sudah didaftarkan ke pengadilan tinggi pagi ini. Adrian menjelaskan dengan nada datar yang menusuk tulang, bahwa warisan untuk Marni adalah tanggung jawab hukum atas semua kejahatannya. Sertifikat rumah mewah yang dibanggakan Ibu Marni dinyatakan batal demi hukum, karena terbukti cacat administrasi, dan berasal dari tindak kriminal. Mulai detik ini, rumah mewah ini beserta isinya disita oleh negara dan dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Kinanti, sebagai ganti rugi atas aset yang dicuri. Selain itu, Marni juga mewarisi utang pajak yang tidak pernah dibayarnya selama puluhan tahun, yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Ibu Marni ternganga. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Ia ambruk ke lantai, duduk bersimpuh di antara kertas-kertas bukti kejahatannya sendiri. Dunianya runtuh seketika. Harta yang ia tumpuk dengan cara kotor, rumah yang ia banggakan sebagai simbol status, dan tembok tinggi yang ia bangun untuk menutupi masa lalunya, semuanya hancur dalam sekejap mata. Bagas yang melihat ibunya hancur, mencoba membuka mulut untuk membela, tapi Adrian mengangkat tangan menghentikannya. Adrian kemudian menekan sebuah tombol kecil di ponselnya. Itu adalah sinyal. Detik berikutnya, suara sirine mobil polisi terdengar meraung-raung dari halaman depan, bersahut-sahutan memecah ketenangan kompleks perumahan. Beberapa orang petugas berseragam lengkap masuk ke dalam rumah dengan membawa surat penangkapan. Adrian menjelaskan bahwa bukti-bukti di dalam amplop itu sudah cukup untuk menjerat Marni dengan pasal penggelapan, pemalsuan dokumen negara, dan penyerangan fisik. Ancaman hukumannya tidak main-main, bisa sampai 20 tahun penjara.
Ibu Marni yang tadinya garang kini menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ia merangkak mendekati kaki Kinanti, memeluk betis menantunya yang penuh lumpur itu. Ia memohon-mohon ampun, meminta Kinanti mencabut tuntutan. Ia berjanji akan menjadi mertua yang baik, akan melayani Kinanti, asalkan ia tidak dipenjara dan tidak diusir. Bagas pun ikut berlutut, memohon pada istrinya agar kasihan pada ibunya yang sudah tua. Pemandangan itu sungguh ironis. Baru beberapa jam yang lalu mereka memperlakukan Kinanti seperti sampah, kini mereka bersujud di kaki Kinanti seperti pengemis. Kinanti menatap mertua dan suaminya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih dalam. Ia teringat bagaimana Mbah Darmi meninggal sendirian tanpa pertolongan karena kekejaman wanita yang kini memeluk kakinya ini. Ia teringat bagaimana tembok itu dibangun untuk memblokir cahaya matahari ke gubuk tetangganya. Kinanti menarik kakinya perlahan dari pelukan Ibu Marni. Ia mundur selangkah, menciptakan jarak yang tegas. Kinanti berkata dengan suara pelan namun sangat jelas, "Hukum harus tetap berjalan, Bu. Kebaikan bisa memaafkan, tapi kejahatan harus dipertanggungjawabkan." Mbah Darmi tidak pernah meminta hartanya kembali saat beliau hidup, beliau hanya butuh sedikit kasih sayang. Tapi ibu bahkan tidak memberinya itu. Sekarang, biarkan pengadilan yang memutuskan. Polisi kemudian maju, memborgol kedua tangan Ibu Marni. Wanita itu menjerit histeris saat digiring keluar rumah, melewati tetangga-tetangga yang kini berkerumun menonton dengan tatapan mencemooh. Bagas hanya bisa menangis di pojokan. Tidak ikut ditangkap tapi ia tahu hidupnya sudah tamat, karena ia tidak punya kemampuan apa-apa tanpa ketiak ibunya. Kinanti berdiri tegak di tengah ruang tamu yang kini menjadi miliknya. Ia tidak merasa menang, ia hanya merasa lega. Beban berat yang selama ini menindih pundaknya terangkat sudah. Keadilan, meski datang terlambat dan harus melewati jalan yang menyakitkan, akhirnya menemukan jalannya pulang. Suara sirine mobil polisi perlahan menghilang di kejauhan, menyisakan keheningan yang canggung dan berat di ruang tamu mewah itu. Debu-debu halus tampak menari di bawah sorot lampu kristal yang kini terasa suram. Kinanti berdiri tegak di tengah ruangan, masih memegang tisu bekas menghapus air matanya. Di hadapannya, Bagas berdiri dengan bahu merosot dan wajah kusut. Pria itu tampak seperti anak kecil yang kehilangan induknya, bingung dan ketakutan. Beberapa tetangga yang tadi berkerumun di depan pagar sudah membubarkan diri, meski bisik-bisik gunjing masih terdengar sayup-sayup terbawa angin. Pengacara Adrian sedang sibuk membereskan berkas-berkas di meja, memberikan ruang privasi bagi Kinanti untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya yang tersisa. Bagas menatap Kinanti dengan tatapan yang tiba-tiba berubah. Jika sebelumnya tatapannya kosong dan acuh tak acuh, kini ada kilatan harapan yang manipulatif di sana. Bagas melangkah mendekat, mencoba meraih tangan Kinanti. Dengan suara yang dilembut-lembutkan, ia memanggil nama istrinya. Ia berkata bahwa kejadian ini sungguh mengejutkan, dan ia tidak menyangka ibunya sejahat itu. Bagas berusaha meyakinkan Kinanti bahwa dirinya juga korban. Ia mulai menyusun skenario masa depan, mengatakan bahwa sekarang mereka sudah kaya raya berkat warisan itu. Bagas membayangkan hidup mereka akan sangat nyaman. Bisa liburan ke luar negeri, membeli mobil sport baru, dan melupakan semua masa lalu yang pahit. Ia bahkan berani berkata bahwa Kinanti tidak perlu repot-repot mengurus semuanya sendirian karena sebagai suami, ia siap menjadi kepala keluarga yang mengelola aset-aset tersebut. Mendengar ocehan suaminya, perut Kinanti terasa mual. Ia menepis tangan Bagas dengan kasar. Matanya menatap tajam, menembus manik mata Bagas yang penuh kemunafikan. Kinanti bertanya dengan nada dingin, di mana suara Bagas saat ibunya melempar sampah ke rumah Mbah Darmi. Ia bertanya kemana perginya Bagas saat Kinanti memohon uang untuk beli obat penurun panas. Ia mengingatkan Bagas tentang momen di pemakaman kemarin, saat Bagas lebih memilih menuruti perintah ibunya untuk diam di kamar daripada menemani istrinya memayungi jenazah tetangga yang sebatang kara. Kinanti menegaskan bahwa Bagas bukan korban. Bagas adalah penakut yang menikmati kenyamanan dari hasil kejahatan ibunya, dan baru bersuara manis ketika melihat uang di depan mata. Bagas terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia hanya takut durhaka pada ibunya. Namun, Kinanti sudah muak dengan alasan klise itu. Kinanti berkata bahwa kepatuhan pada kejahatan bukanlah bakti, melainkan persekongkolan. Kinanti melangkah mundur, menunjuk ke arah pintu kamar utama di lantai atas. Dengan suara lantang yang menggetarkan seisi rumah, ia memerintahkan Bagas untuk naik ke atas sekarang juga. Ia memberi waktu 10 menit bagi Bagas untuk mengemas pakaian dan barang-barang pribadinya ke dalam koper. Kinanti menegaskan bahwa mulai detik ini, rumah ini, tanah ini, dan semua yang ada di atasnya adalah milik Kinanti sepenuhnya secara hukum,
dan ia tidak sudi berbagi atap dengan orang yang tidak punya hati nurani. Bagas terbelalak tak percaya. Ia mengira Kinanti yang selama ini diam dan penurut akan tetap bisa dikendalikan. Ia mencoba memelas, berlutut di lantai marmer, menangis meraung-raung meminta belas kasihan. Ia bertanya di mana ia harus tinggal jika diusir, karena ia tidak punya tabungan dan gajinya selalu habis untuk gaya hidup ibunya. Kinanti tidak goyah sedikit pun. Hatinya sudah membeku untuk pria ini. Ia memanggil satpam kompleks yang kebetulan masih berjaga di depan gerbang. Satpam itu, yang dulu sering meremehkan Kinanti karena takut pada Ibu Marni, kini berlari sigap menghadap Kinanti dengan sikap hormat yang berlebihan, sadar siapa pemilik kuasa yang baru. Kinanti memerintahkan satpam itu untuk membantu, atau lebih tepatnya memaksa, Bagas mengemas barang-barangnya jika dalam 10 menit ia belum keluar. Bagas yang menyadari bahwa Kinanti tidak main-main, akhirnya berlari naik ke lantai 2 dengan langkah gontai. Terdengar suara gaduh lemari dibuka dan barang-barang dilempar ke dalam koper secara asal-asalan. Sementara menunggu, Kinanti duduk di kursi yang tadi diduduki Adrian. Ia menghela napas panjang, merasakan beban berat di dadanya perlahan terangkat. Ia menatap sekeliling rumah mewah itu. Dinding-dindingnya berlapis wallpaper emas. Perabotannya impor dari Eropa, tapi rasanya dingin dan hampa. Tidak ada kehangatan di sini. Kinanti sadar, rumah ini dibangun di atas penderitaan Mbah Darmi, dan ia berjanji akan mengubah energi rumah ini sepenuhnya. 10 menit kemudian, Bagas turun dengan menyeret 2 koper besar. Wajahnya sembab, matanya merah. Ia berhenti di hadapan Kinanti, berharap ada perubahan keputusan di detik-detik terakhir. Namun, Kinanti justru melepaskan cincin kawin emas polos dari jari manisnya. Ia meletakkan cincin itu di atas meja kaca, tepat di sebelah vas bunga. Kinanti berkata pendek bahwa urusan perceraian akan diurus oleh pengacara Adrian secepatnya. Ia meminta Bagas untuk tidak pernah menampakkan batang hidungnya lagi di kompleks ini. Bagas mencoba meraih tangan Kinanti untuk terakhir kalinya, tapi satpam segera menahan bahunya dan menggiringnya keluar. Kinanti berjalan mengikuti sampai ke teras. Ia melihat Bagas diseret keluar gerbang, persis seperti cara Ibu Marni mengusir pengemis. Langit sore mulai berwarna jingga, menciptakan siluet dramatis saat Bagas berdiri luntang-lantung di pinggir jalan raya dengan 2 koper besarnya, bingung harus kemana. Kinanti menatap punggung pria yang pernah ia cintai itu tanpa rasa sesal. Ia kemudian menoleh ke arah gubuk Mbah Darmi yang pagarnya rusak. Angin sore berhembus lembut, seolah membisikkan kata terima kasih. Kinanti menutup gerbang rumah mewahnya perlahan namun pasti. Suara besi gerbang yang beradu dan terkunci menjadi tanda berakhirnya sebuah babak kehidupan yang kelam, dan dimulainya era baru di mana keadilan menjadi rajanya. Waktu berputar dengan caranya sendiri, membagi nasib manusia sesuai dengan apa yang mereka tanam. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa pembacaan wasiat yang menggemparkan itu. Di sebuah lembaga pemasyarakatan wanita yang pengap dan lembab di pinggiran kota, seorang narapidana baru sedang mengepel lantai lorong blok sel yang kotor. Wanita itu mengenakan seragam oranye kusam dengan nomor tahanan di dadanya. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi dan wangi salon, kini dipotong pendek tak beraturan dan mulai memutih seluruhnya. Wajahnya keriput, kehilangan cahaya dan keangkuhan yang dulu menjadi topengnya. Itu adalah Ibu Marni. Mantan sosialita itu kini hidup di neraka dunianya sendiri. Di penjara, status sosial lamanya tidak berlaku. Ia menjadi bulan-bulanan narapidana lain yang lebih garang. Setiap pagi, ia harus bangun sebelum subuh untuk membersihkan toilet umum penjara yang baunya menusuk hidung. Pekerjaan yang dulu ia anggap hina dan pantas untuk orang seperti Kinanti. Saat jam makan siang, ia harus puas dengan nasi jatah penjara yang keras dan sayur hambar, jauh berbeda dari catering mewah yang biasa ia pamerkan. Seringkali, Ibu Marni duduk melamun di pojok selnya yang sempit, menatap tembok beton yang dingin. Ia teringat pada tembok tinggi yang dulu ia bangun untuk memenjarakan pandangan Mbah Darmi. Kini, ia sadar bahwa ia telah membangun penjaranya sendiri. Karma telah membayarnya tunai, menempatkannya dalam posisi terhina, sendirian, dan tanpa harapan. Sementara itu, nasib Bagas tidak kalah menyedihkan. Tanpa ibunya yang menyetir hidupnya dan tanpa istri yang melayaninya, Bagas hancur lebur. Ia dipecat dari pekerjaannya karena kasus hukum ibunya mencoreng nama baik perusahaan. Kini, ia tinggal di sebuah kamar kos sempit berukuran 3x3 meter di gang kumuh yang padat penduduk. Dinding kamarnya tipis, sehingga ia bisa mendengar suara pertengkaran tetangga setiap malam. Untuk menyambung hidup, Bagas bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar induk. Tangan halusnya kini kasar dan penuh kapalan. Setiap kali ia memanggul karung beras yang berat, punggungnya menjerit kesakitan, mengingatkannya pada betapa ia dulu menyia-nyiakan hidup yang nyaman. Seringkali di malam hari,
Ia melihat berita di televisi warung kopi tentang kegiatan sosial mantan istrinya, dan ia hanya bisa menunduk malu, menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi segenggam kerikil. Kontras dengan kehancuran mantan keluarganya, kehidupan Kinanti justru bersinar terang. Namun, Kinanti tidak berubah menjadi orang kaya baru yang sombong. Ia tetap Kinanti yang sederhana, yang suka memakai baju katun nyaman dan tersenyum ramah pada siapa saja. Uang warisan dari Mbah Darmi tidak ia gunakan untuk foya-foya. Kinanti memenuhi janjinya untuk mengubah energi tanah sengketa itu. Gubuk reot Mbah Darmi tidak diratakan dengan tanah untuk dijadikan kolam renang, melainkan direnovasi dengan sangat hati-hati mempertahankan struktur aslinya, namun diperkuat dan dipercantik. Lahan kosong di sekitarnya disulap menjadi taman bunga yang asri dan bangunan tambahan yang modern namun menyatu dengan alam. Kinanti mendirikan Gria Saraswati, sebuah yayasan panti ureda dan klinik kesehatan gratis untuk para lansia yang tidak memiliki keluarga. Kinanti ingin memastikan tidak ada lagi orang tua yang meninggal sendirian dalam kesepian dan rasa sakit seperti Mbah Darmi. Rumah mewah bekas Ibu Marni dirombak total bagian dalamnya, dijadikan kantor yayasan dan asrama bagi para perawat dan pengurus panti. Tembok beton tinggi yang dulu memisahkan dua rumah itu telah diruntuhkan total, diganti dengan pagar tanaman rendah yang hijau, menyimbolkan keterbukaan dan kasih sayang tanpa sekat. Sore itu, suasana di Gria Saraswati tampak damai. Beberapa lansia terlihat duduk santai di kursi taman, bercengkrama sambil menikmati teh hangat dan pisang goreng. Tawa renyah mereka terdengar menenangkan hati. Kinanti berjalan menyusuri jalan setapak berbatu di tengah taman. Ia menyapa para penghuni panti satu persatu, mendengarkan keluhan mereka, dan memastikan mereka nyaman. Para penghuni panti sangat menyayangi Kinanti, menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Bagi Kinanti, inilah kekayaan yang sesungguhnya. Bukan saldo di bank, tapi senyuman tulus dari orang-orang yang ia tolong. Langkah Kinanti terhenti di sebuah spot khusus di ujung taman, tepat di bekas lokasi teras gubuk Mbah Darmi dulu. Di sana, Kinanti membangun sebuah pendopo kecil untuk berdoa. Di tengah pendopo itu, terdapat sebuah prasasti batu marmer hitam dengan tulisan emas. Di sini pernah tinggal seorang wanita berhati mulia, R.A. Saraswati. Kesederhanaannya adalah pelajaran terbesar tentang kekayaan jiwa. Kinanti duduk bersimpuh di depan prasasti itu. Ia mengeluarkan koin tua yang dulu menjadi kunci pembuka takdirnya. Koin itu kini ia jadikan liontin kalung yang selalu ia pakai. Kinanti memejamkan mata, merasakan hembusan angin sore yang menerpa wajahnya. Ia teringat kembali pada masa-masa sulit saat ia disiksa mertuanya, saat ia mencuri-curi waktu memberi makan lewat tembok, dan saat ia berdiri sendirian memayungi makam di tengah panas terik. Semua rasa sakit itu kini terasa jauh, tergantikan oleh rasa syukur yang mendalam. Kinanti berbisik pelan, seolah berbicara pada angin, mengucapkan terima kasih kepada Mbah Darmi karena telah mempercayainya. Ia berjanji akan menjaga amanah ini sampai akhir hayatnya. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu berwarna kuning cerah terbang melintas, berputar-putar di sekitar kepala Kinanti sejenak, lalu hinggap di atas prasasti batu itu. Kinanti tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca namun bahagia. Ia merasa itu adalah sapaan dari Mbah Darmi. Kinanti bangkit berdiri, menatap langit biru yang cerah tanpa awan mendung. Ia merapikan bajunya dan berjalan kembali ke arah panti, siap untuk melayani makan malam bagi para orang tua barunya. Hidup terus berjalan. Kejahatan telah runtuh bersama tembok angkuh itu, dan dari puing-puingnya, tumbuhlah taman kebaikan yang abadi. Kinanti Larasati, sang menantu yang dulu dihina, kini berdiri tegak sebagai penjaga harapan, membuktikan bahwa pada akhirnya, hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya menuju cahaya.